hasil waktunya bagaimana mempresentasikan serat karbon kaca besar berkuat dan selesai, di mana pengaruh penguatan serat pada sifat mekanik, api, asap, dan toksisitas. Lalu selanjutnya pada latar belakang fiber reinforced polymer PRP menunjukkan sifat material yang unik, khususnya rasio kekakuan terhadap berat yang tinggi dan ketahanan korosi yang baik. Nah, fiber reinforced polymer PRP berbasis PSD, yaitu berbasis dengan tekanan api, asap, dan juga toksisitas yang penting untuk dikembangkan. Nah, serat karbon yaitu biasanya teroksidasi pada suhu 340 derajat Celcius sampai 450 derajat Celcius. Untuk kaca memiliki titik leleh pada suhu 800 derajat Celcius. Untuk zat basal yaitu memiliki titik leleh pada suhu 1200 derajat Celcius. Nah, di sini membahas sedikit polybenzoyl menunjukkan ketahanan api yang mendekat, baik tahan panas yang tinggi, suhu transisi kaca yang tinggi, kinerja mekanik dan stabilitas kimia yang sangat baik jika dibandingkan dengan termoset lain. Nah, lalu untuk tujuan penelitian itu di mana tujuan penelitian di sini yaitu mengetahui pengaruh benzoyl dengan serat penguat karbon, kaca, dan basal terhadap ketahanan tahanan api, asap, dan toksisitas. Di mana di sini adapun bahan yang digunakan yaitu dengan berbasis anilin yaitu bisphenol F dan benzoyl berbasis anilin atau BFA, yaitu resin termoset benzoyl memiliki sifat ketahanan suhu tinggi yang berfungsi meningkatkan daya tahan material. Dan untuk bahannya itu karbon dengan tipe kepar 2/2 200 gram per meter persegi, kaca dengan tipe kepar 2/2 390 gram per meter persegi. Lalu untuk kain basal yaitu atlas 350 gram per meter persegi. Nah, untuk serat karbon menunjukkan diameter yang lebih kecil yaitu 7 mikrometer, serat kaca 9 mikrometer, dan basal 13 km. Lalu selanjutnya ada pun metode dan pengujiannya. Lalu di sini menggunakan metode pembuatan PRP dengan infus vakum satu langkah, yaitu dimana dengan melakukan pemanasan hingga 170 derajat Celcius selama 15 menit dan dipertahankan selama 3 jam. Lalu pemanasan ditingkatkan dari 180 derajat Celcius dan selama 15 menit dan didiamkan selama 2 jam. Lalu ditingkatkan lagi menjadi 200 derajat Celcius selama 15 menit dan dipertahankan pada suhu 200 derajat Celcius selama 4 jam. Adapun pengujian yang dilakukan yaitu pengujian SEM, pengujian tarik kuasi-statik, pengujian kuat geser interlaminar, pengujian kelelahan, pengukuran analisis termografimetri, uji indeks oksigen, dan pengujian ruang asap dan toksisitas. Nah, hasil dan pembahasan bisa dilihat pada tabel A1 merupakan sifat fisik polybenzoyl yang berkuat serat karbon dan serat basal, di mana CFRP memiliki densitas paling rendah yaitu 1,5 gram per meter persegi dan memiliki kandungan volume serat paling tinggi yaitu 59,9%. Bisa dilihat untuk gambar 1 itu merupakan gambar daripada uji SEM yaitu dengan perbesaran 500 kali dan 50 kali dan 200 kali. Bisa dilihat pada gambar 1 bahwa hampir tidak ada porositas pada semua PRP maupun dari karbon, basal, dan juga dari kaca. Nah, di sini yang ada uji kekuatan tarik kuasi statis, di mana dapat dilihat pada grafik di atas yaitu gambar A2. A merupakan kurva tegangan pengujian tarik kuasi statik dan B merupakan pengujian daripada kelelahan kekuatan putusnya. Pada 2A bisa dilihat tegangan paling tinggi didapat oleh komposit CFRP dan paling rendah didapat oleh GFRP. Lalu untuk kelelahan di sini dapat dilihat bahwa pada komposit CFRP memiliki tegangan paling tinggi
dan memiliki yang paling tinggi memiliki strain itu adalah GFRP, yaitu mencapai 3% pertambahan panjangnya. Lalu bisa dilihat pada tabel A2 ini merupakan sifat mekanik karbon, kaca, dan serat basal yang diperkuat polimer berbasis PBFA. Untuk gambar A1 ini merupakan kegagalan GFRP pada media yang dijepit pada saat pengujian. Nah, bisa dikatakan bahwa hubungan antara serat dan matriks sangat mempengaruhi nilai daripada hasil uji, di mana CFRP memiliki nilai modulus kekuatan tarik dan lentur tertinggi, sedangkan GFRP dan BFRP memiliki regangan sebanding dan lebih tinggi daripada CFRP. Pada tabel 2 bisa dilihat. Lalu selanjutnya ada uji daripada tegangan geser interlaminar bahwa nilai tegangan geser interlaminar ILSS di mana GFRP dan CFRP menunjukkan nilai ILSS yang sebanding, yaitu sebesar 75 MPa, sedangkan BFRP memiliki nilai yang paling rendah daripada ketiga jenis komposit ini. Mungkin karena di sini pengaruh daripada diameter serat, yaitu dengan BFRP memiliki diameter paling besar yaitu 13 mikrometer. Nah, selanjutnya ada uji fatigue, di mana bisa dilihat yang untuk garis ini, garis biru merupakan untuk penamaan GFRP, dan untuk garis kuning yaitu penamaan daripada BFRP. Nah, dari hasil pengujian yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa parameter kurva SN menunjukkan korelasi linear RSQ lebih dari 0,94. Nah, peningkatan tegangan rata-rata dapat diamati untuk BFRP dan GFRP karena kekuatan kelelahan berkurang dan rasio tegangan yang meningkat. Pada tabel A3 dapat dilihat bahwa parameter kurva SN daripada BFRP dan GFRP. Nah, di sini adapun pengujian sifat dekomposisi termal dan termal oksidatif dan pengujian indeks oksigen. Pada tabel di kiri ini, grafik di kiri ini merupakan sifat dekomposisi termal, yaitu di mana pada suhu berat PBFA di bawah tekanan nitrogen dan atmosfer ambient. Nah, bisa dilihat pada gambar 5A, yaitu untuk di bawah tekanan nitrogen, bahwa pada saat temperatur dinaikkan lebih 200 derajat, terjadi penurunan berat daripada komposit itu sendiri, di mana penurunan berat itu terjadi secara signifikan dan tidak mengalami penurunan yang sangat signifikan. Lalu untuk gambar 5B ini merupakan untuk di atmosfer ambient. Antara PBFA dan CFRP ini sangat signifikan, dan pada temperatur dari temperatur dinaikkan dari 200 sampai 600 derajat itu sangat terjadi penurunan yang sangat signifikan. Namun untuk BFRP dan GFRP ini penurunannya hanya terjadi pada temperatur 600 saja. Saat melebihi 600 berat daripada komposit itu tetap stabil. Nah, untuk lebih detailnya ditampilkan pada tabel A4, yaitu merupakan dekomposisi termal karbon, kaca, serat basal yang berkuat PBFA. Lalu untuk tabel A5 dekomposisi termal oksidatif karbon, kaca, dan yang diperkuat PBFA. Nah, selanjutnya di sini ada pengujian dari indeks oksigen, yaitu untuk mengetahui kemudahan terbakar, lepasan panas, dan penyebaran api. Nah, pengujian indeks ini terbatas dilakukan untuk menilai perilaku mudah terbakar dari PBFA dan yang rapi dengan mempertimbangkan nilai indeks oksigen. Bisa dilihat bahwa pada yang A ini merupakan PBFA, yang kuning merupakan BFRP, dan yang hitam merupakan CFRP, dan yang biru merupakan GFRP. Bisa dilihat gambar 6 ini merupakan laju pelepasan kalor sebagai fungsi waktu untuk ketiga jenis komposit dan non-range for PBFA. Bisa dilihat pada waktu pelepasannya itu, yang di sisi kiri ini merupakan head release, yaitu pelepasan panasnya, yang ini untuk time-nya, di mana untuk pelepasan panas paling tinggi itu pada waktu 200, antara 200 dan 400
uh, detik, yaitu pelepasan panas paling tinggi dicapai oleh PBFA, di mana PBFA, lalu yang paling rendah itu didapat oleh komposit GFRP. Nah, untuk hasil lebih spesifik didapat pada tabel A6, yaitu hasil uji kalorimeter kerucut PBFA, tapi rapi, serat diperkuat, karbon, kaca, serat basal, dan PBFA. Lalu selanjutnya ada pengujian reaksi terhadap properti api, sifat asap, dan toksisitas. Nah, di sini untuk mengetahui pengaruh jenis penguat serat dan terhadap densitas asap dan toksisitas PBA dilakukan dengan melakukan pengujian ruang asap yang dikombinasikan dengan peralatan FTIR. Bisa dilihat gambar A2 itu merupakan PBFA serat karbon kaca basal diperkuat PBFA sebelum dan sesudah pengujian ruang asap, di mana bisa dilihat pada di sini pada pengujiannya di sini bisa dilihat pada gambar 7 merupakan pengujian densitas optik spesifik. Sebagai fungsi waktu bisa dilihat untuk semua pada spesimen ini mengalami peningkatan pada saat waktu ditingkatkan, yaitu dari 100 detik, 200 detik, 300 detik, sampai 600 detik. Bisa dilihat, namun hanya saja pada komposit CFRP pada waktu 400 derajat, 400 detik, melebihi 400 detik sudah mengalami penurunan nilai daripada asap di sini, penghasilan asap. Lalu bisa dilihat pada tabel 7 itu hasil uji ruang asap. Bisa dilihat di sini dari ini merupakan hasil daripada asap yang dihasilkan daripada pengujian. Nah, selanjutnya ada pengujian toksisitas, ini menggunakan peralatan FTIR, di mana pada tabel A8 gas yang terdeteksi ini setelah melakukan pengujian dapat gas yang terdeteksi untuk CFRP yaitu CO2, CO, lalu untuk HCN dan NOx, lalu untuk BRP untuk gas yang dideteksi CO2, CO, HCN, dan NOx, dan untuk pada GFRP yaitu CO2, CO, HCN, lalu untuk PBFA yaitu CO2, CO, HCN. Nah, bisa dilihat untuk hasilnya itu pada 4 menit dan 8 menitnya. Selanjutnya kesimpulan. Nah, dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efek jenis penguat serat pada sifat fisik, mekanik, mudah terbakar, dan PST, PRP, karbon basal, gelas, dan PBFA dengan metode penelitian infus satu langkah. Menghasilkan PRP yang hampir tidak memiliki porositas, dan hasil ini menunjukkan bahwa serat karbon memiliki kepadatan terendah dan sifat mekanik tertinggi, sedangkan serat mineral menunjukkan sifat termal yang lebih baik. Selain itu, material komposit berbasis PBFA dapat menunjukkan peningkatan dalam hal bobot dan mampu meningkatkan sifat tahan kebakaran yang tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk review daripada paper ini. Mungkin banyak lagi kesalahan dan juga belum yang tersampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas waktunya. Yang akhiri, terima kasih.